Halo selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Sally Alexandra. Hari ini tangan saya nggak kosong, saya bawa ada 4 kantong cabai. Ini bukan rasanya saja yang pedas, tetapi harganya juga kian hari makin pedas. Apalagi kita menjelang Hari Raya Keagamaan sebentar lagi, Idul Fitri, kemudian kita masuki Ramadan, kemudian Idul Fitri, begitu pula dengan Paskah, Nyepi, dan sebagainya. Nah, kalau saya tadi ke pasar, saya cek langsung berapa sih sebenarnya harga cabai merah, cabai rawit, cabai merah besar, cabai keriting, cabai hijau di pasaran. Cabai rawit yang biasanya kita makan, enak sekali, nikmat sekali kalau dimasak pakai bumbu-bumbu, bikin sambal dan sebagainya, harganya luar biasa. Ini tadi saya beli, 1 kilogramnya harganya Rp95.000. Makanya saya belinya cuma seperempat. Karena kalau mau beli 1 kilogram harganya ternyata tinggi sekali dibandingkan dengan harga acuan penjualan yang biasanya harganya cuma sekitar 40 sampai dengan Rp50.000. Waduh, harganya berarti naik sekitar hampir 100%. Begitu pula dengan harga cabai lainnya. Nah, saya juga punya cabai keriting. Ini cocok sekali biasanya buat bumbu-bumbu perdapuran. Di dapur ibu-ibu pasti suka beli cabai keriting. Harganya ternyata Rp65.000 per kilogram. Padahal harga acuan penjualannya tidak sampai Rp60.000. Hanya sekitar Rp30.000. Luar biasa. Padahal jelas sekali instruksi dari Presiden. Harga pangan jangan naik jelang Ramadan. Ini perintah khusus dari Presiden. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Ini juga yang akan kita telah bersama. Kita juga akan lihat bagaimana kemudian harga rata-rata di Indonesia untuk seluruh komoditas pangan. Berikut ini kami tunjukkan untuk Anda. Kita lihat, ini adalah informasi langsung dari harga pangan yang diinput oleh Bank Indonesia. Ternyata telur ayam harganya Rp31.000. Kemudian ini juga cabai rawit Rp76.000 per kilogram. Tapi itu rata-rata, ternyata di pasarnya Rp95.000 per kilogram. Itu pula cabai merah keriting Rp46.000 per kilogram, minyak juga Rp22.000, beras Rp15.000 per kilogram, dan juga tadi kita lihat ada perdagingan yang juga sangat banyak dicari kalau menjelang hari raya seperti ini. Telur ayam Rp31.000, daging ayam Rp41.000, minyak curah Rp18.000. Nah pemirsa, ternyata kalau kita sudah lihat tadi ada harga-harga rata-rata yang sudah kita tampilkan di Indonesia. Biasanya teorinya kalau harga naik itu karena suplainya sedikit. Apakah benar demikian? Ini data dari Kementerian Pertanian. Ternyata stok beras dan kebutuhan kita surplus. Telur ayam surplus juga. Minyak goreng surplus. Kita lihat lagi yang lain. Ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan, semua komoditas pangan seperti daging ayam, gula, daging sapi, surplus semua. Ini jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan harga pangan ini ada yang melonjak naik? Kita juga cek bagaimana kemudian indeks harga konsumen, inflasi, sumbangsi inflasi di year on year secara tahunan dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Kita lihat ini, di tahun 2026 bulan Januari secara tahunan 3,55% ataupun meningkat. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini memang terjadi peningkatan karena di tahun lalu kita dapat diskon tarif listrik. Nah makanya hari ini ataupun di bulan Januari ini mengalami lonjakan. Tapi uniknya ternyata kalau kita lihat selama bulan ke bulan atau month to month ini ternyata terjadi deflasi. Di Januari 0,15% untuk pangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan komoditas pangan kita menjelang Lebaran ini? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan seluruh narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4.
kalau menjelang Natal, Tahun Baru, Lebaran ini dukungan dari Satgas Pangan itu luar biasa ya agar harga. Karena Pak Presiden ini perintahnya Pak Mentan harganya nggak boleh naik Pak, harus turun. Oke, kalau harga pangan naik, biasanya yang marah-marah minta uang jajan tambahan adalah ibu-ibu di rumah. Nah, makanya hari ini kita akan bahas bagaimana kemudian harga pangan yang naik biar ibu-ibu ataupun masyarakat belanjanya bisa dipres lagi, bisa lebih murah seperti biasa ya. Kita akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita. Pada kesempatan kali ini saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Pak Roy Mande, Ketua Afiliasi Global Retail dan Direksi Platform Ekosistem dan Infrastruktur Hulu dan Hilir, Adijal. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Pak Sarwo Edi, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Sarwo Edi. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa Prof. Teli Saulia Valianti, LPM FEB UI. Selamat malam. Selamat malam dari FEB UI. Oke. Saya ingin menyapa juga ada Pak Mukrodi, Koperasi Warteg Nusantara. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dan juga baik. Dan juga Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Celia. Oke. Baik, luar biasa sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Saya langsung saja ke Pak Mukroni. Pak Mukroni, bagaimana kondisi sekarang? Harga naik Ya, atau bagaimana? Oke, sudah aman Pak, silakan. Mbak Celia ya. Kami dari Warteg ya, dari teman-teman pedagang Warteg dalam menghadapi Ramadan ini sudah maklum karena memang ada ritual kenaikan harga gitu kan setiap Ramadan itu pasti gitu kan karena cuma ini kan votalitasnya tinggi banget itu kan. Cabai sudah 75 cabai rawit, terus bawang sudah 50, terus telur gitu kan, terus ada 4 ini yang agak lumayan yaitu beras, cabai rawit, bawang merah dan minyak goreng. Itu yang mengalami votalitas yang cukup lumayan gitu kan. Dan ini tentunya bagi kami pedagang warteg ya agak beban juga karena biaya operasional kan tambah gitu kan. Karena kita menghitung porsi itu adalah porsi sama dengan bahan operasional dan sumber daya manusia dan sewa. itu yang cukup satu kenaikan saja seperti tadi bahan itu sudah mempengaruhi pengurangan keuntungan. Keuntungan, pendapatannya berkurang karena betul. operasional jadi bahan bakunya semakin betul, tinggi. Tapi itu harga di Jakarta saja atau harga di seluruh Indonesia ya meningkat kita kan kebetulan di Jakarta itu ada 50.000 outlet warteg gitu kan. Jadi ini juga pengaruh di Jakarta. Kalau di daerah-daerah mungkin kita belum ini karena kami banyak anggota di Jabodetabek dan terpengaruh itu justru di Jabodetabek. Mungkin Pak Mansur nanti memberikan istilahnya pandangan bahwa memang di pasar ketika kami beli di pasar memang harganya segitu. Memang harganya segitu ternyata begitu, di pasar. Betul. Tapi cara menyiasatinya bagaimana? Ya kita tadi ada namanya substitusi bahan gitu kan. Misalnya cabai rawit yang tadinya kita pakai rawit 100% diganti dengan tomat. Terus misalnya telur gitu kan, yang telur biasanya kita sekilo 16, kita pilih yang 18. Jadi ada 2 keuntungan. Penurunan kualitas. Terus, tapi komplain nggak? Teman-teman yang penting 1 butir lah gitu kan harganya daripada kita naikkan gitu. Tapi agak kecil gitu kan. Jadi mengurangi ukuran terus semacam piring kadang-kala kita kalau ganti lah agak kecil gitu kan. Jadi seakan-akan bahwa itu sama gitu kan. Tapi ada visualisasi lah gitu kan. Tapi kenapa Bapak tidak memilih untuk menjaga kualitas dan menaikkan harga? Ya karena memang mohon maaf semenjak pandemi daya beli Mbak. Kita kan daya beli terus ya sekarang teman-teman yang di sekolah ini kan juga ada saingan gitu kan. Saingan yang tadinya anak-anak makan siang di kantin sekarang dia dapat makan gratis itu kan. Ini juga salah satu pengaruh juga gitu kan. Sementara harga juga tadi naik karena memang kebutuhan bahasa Madura shock demand gitu ya. Kebutuhan yang mendadak misalnya sekarang ada 50 juta kemanfaatan gitu kan. Itu kalau butuh 1 telur kan 1 orang 1 telur itu sudah 25 juta gitu kan telur. Terus daging misalnya 1 kilo
dibagi menjadi 10 gitu kan. Berarti kan kalau 50 juta, berarti kan dia butuh sekitar 5 juta ayam per ekor. Ini kan juga kebutuhan yang mendadak yang mohon maaf itu harus dimitigasi oleh pemerintah supaya tadi warteg nggak kena dampak gitu kan. Mbak. Oke, Gitu. agar warteg tidak terkena dampak. Ya. Tapi sudah mendengar tidak instruksi dari Presiden kalau harga pangan akan dibuat stabil bahkan Ya dibuat turun? kita berdoa tapi pengalaman kami tahunan bahwa menjelang Ramadan itu nggak ada. Votalitasnya cukup lumayan, cukup tinggi gitu kan. Karena tadi kebutuhan demand and supply-nya kan kadangkala demandnya terlalu besar gitu dibandingkan supply gitu. Apalagi sekarang ada krisis hidrometeorologi iklim, Mbak. Oke. La Nina dan El Nina ini kan salah satu penyebab misalnya petani-petani yang ini misalnya kayak cabai, kayak bawang dengan musim hujan terus ini kan juga mengurangi produksi. Betul. Iya, oke. Oh, ada yang mau Anda tekankan mungkin kepada pemerintah terkait dengan harga pangan yang Ya, naik? tadi mungkin yang paling adalah iklim ya, bencana ini. Oke. Karena hampir misalnya kemarin di Kudus, di Tegal ini yang dekat Guci itu biasanya petani menanam bawang putih. Karena ada longsor, terus hujan, terus dan banjir, jadi mengurangi produksi. Ya, ini perlu diantisipasi itu. Oke, Oke. saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi katanya, wah harganya ternyata di pasaran naik. Apakah benar demikian? Ya, beberapa komoditas memang iya sama seperti yang disampaikan Pak Mukroni. Pedagang pasar itu tetap jadi sasaran tembak awal ya. Oke. Emak-emak dan Pak Mukroni protesnya tetap ke kami duluan sebelum kami nyampaikan protes ke pemerintah. Kita lihat ada beberapa komoditas yang tadi disebutkan juga sama Mbak Celia, AADC ya, ada apa dengan cabai, Iya. ada daging ayam, ada telur, ada bawang merah, ada minyak goreng, ada termasuk tadi disampaikan ada beras, walaupun beras itu kami hitung tidak terlalu tinggi, tetapi salah satu komoditas yang cukup mengkhawatirkan adalah cabai, ayam, telur. Telur sebenarnya belum begitu maksimal ya, ayam yang relatif tinggi, bawang merah, daging sapi. Kalau sayur memang yang mencolok kul nih sekarang ya. Tapi yang lain masih relatif. Berarti sayur aman. mayur juga naik ya? Ada potensi naik. Tapi yang Ada cukup potensi. menyolok beberapa komoditas yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misal itu di Jakarta aja, ataukah seluruh Indonesia serentak juga ada kenaikan? Jadi atau ada yang jadi penurunan? Pola distribusi pangan kita itu sebenarnya sudah permanen sebenarnya. Oke. Secara psikologis itu Jabodetabek menjadi percontohan daerah lain. Kalau isu Jabodetabek tinggi, daerah lain pasti akan tinggi. Oke. Karena contoh cabai rawit. Cabai rawit merah itu produksinya jelas. Jawa, Sumatera Utara dan beberapa daerah lain. Dan itu biasanya sudah jelas dari Jawa Timur dibawa ke Kalimantan, dibawa. Pola distribusinya udah pasti itu. Nah kalau di Indoknya bermasalah, di Jawa ada problem, entah itu karena iklim, entah itu karena cuaca, atau karena permintaan tinggi menjelang Imlek dan Lebaran. Ramadan, itu secara otomatis hampir semuanya juga akan terdampak gitu. Gitu Mbak Seli. Oke, tetapi apakah Anda yakin misalnya nanti akan dilakukan instruksi Presiden untuk harga stabil dan cenderung turun itu akan berjalan selama bulan Ramadan ini? Ramadan itu panennya pedagang ya. Oke. Jadi sama seperti Pak Mukroni, mustahil untuk harga itu tidak naik. Ya. Mustahil. Mustahil. Biasanya Apalagi ada terjadi faktor apa? lain ya. Faktornya apa? Faktor pertama permintaan cukup tinggi di MBG diserap cukup tinggi produksinya. Yang kedua karena cuaca iklim juga nggak menentu. Ketiga permintaan pasti tinggi, nggak akan permintaan pasti akan naik tuh. Ini bulan panen tuh. Kalau permintaannya landai saja, MBG cukup aktif, menurut saya kalau data dari Kementan atau Badan Pangan cukup dan itu data bisa dipertanggungjawabkan, bukan data asal jiplak, menurut kami itu tidak ada masalah. Tetapi kalau permintaan cukup tinggi, ada sisi lain, faktor lain seperti iklim, permintaan dari MBG tinggi, distribusi bermasalah, itu pasti akan naik tuh. Oke, tapi saya mendapatkan informasi bahwa terjadi permainan harga
jelang Lebaran Idul Fitri. Apakah itu benar terjadi? Dijawab nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.